Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yang Sihabul Milah, kelas 10 S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Kulliyatul Al-Khomsah pada bab 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan disimak ya teman-teman. Menerapkan Al-Kulliyatu Al-Khomsah. Pengertian dan tujuan utama. Pengertian Al-Kulliyatu Al-Khomsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam, disebut juga Maqasid Al-Khomsah, 5 tujuan atau Ad-Durriyat Al-Khomsah, 5 kebutuhan pokok. Tujuan mewujudkan kemaslahatan, kebaikan atau manfaat bagi manusia. Jika tidak diterapkan akan timbul kerusakan mafsadat. Sumber berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Menjaga agama, hifdzu al-din artinya melindungi, memelihara dan mengamalkan ajaran agama. Dasar hukum Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Penerapan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Berjihad mempertahankan agama, kebebasan memilih agama, tidak ada paksaan. Menghormati memeluk agama lain, kaum zimin dan harbi. Kedudukan paling utama di atas prinsip lainnya. Menjaga jiwa, hifdzu an-naf artinya menjaga kelangsungan hidup dan keamanan nyawa manusia. Dasar hukum Quran surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh satu jiwa seakan membunuh seluruh manusia. Penerapan dilarang keras membunuh, menyakiti atau tindakan yang berbahaya nyawa. Menjaga kesehatan badan dan rohani agar bisa beribadah. Hak hidup ada pada setiap orang termasuk janin dalam kandungan. Bukti pidato wada Nabi Muhammad SAW, menghormati nyawa, harta dan kehormatan orang lain. Hak harta dalam menjaga jiwa, bagian dari menjaga jiwa. Hak dalam harta seseorang ada hak orang lain membutuhkan. Bukti Khalifah Umar bin Khattab, aku akan memenuhi kebutuhan hidup setiap warga meski habis seluruh kekayaan negara. Dasar Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Penerapan zakat, infak, sedekah dan bantuan sosial adalah kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup sesama. Menjaga akal atau pikiran artinya memelihara akal agar tetap sehat, cerdas, jernih, dan digunakan untuk hal baik. Fungsi akal, pembeda manusia dengan hewan, sarana mendapat ilmu dan petunjuk Allah. Larangan dilarang kelas segala sesuatu yang merusak atau mengganggu akal, minum keras, kamar, narkoba, hal-hal membingungkan pikiran, syirik, takhayul. Penerapan bebas berpikir dan berpendapat demi kebaikan bersama. Mencari ilmu dan pendidikan, contoh sahabat Nabi bebas berpendapat dalam strategi perang. Urutan ketiga setelah jiwa. Menjaga keturunan atau nasab, hifdzu an-nas artinya menjaga keberlangsungan manusia, kejelasan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Cara menjaganya perkawinan. Nikah adalah cara utama yang disyariatkan. Nabi SAW, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Siapa belum mampu, berpuasalah untuk menahan nafsu. Dasar Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling kenal. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dilarang menghilangkan jejak nasab, pembunuhan bayi, genosida. Menjaga harta atau kekayaan, hifdzu al-mal artinya memiliki, mencari, mengelola dan menjaga harta dengan cara yang halal dan benar. Fungsi sarana bertahan hidup, ibadah dan kemaslahatan umat. Dasar Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Setelah sholat bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Ketentuan utama, cara halal saja, dilarang mencuri, menipu, riba, korupsi, judi, curang. Transaksi jelas, utang piutang dan jual beli harus dicatat dan ada saksi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Larangan boros, menimbun harta, monopoli, merusak harta orang. Pengaturan khusus harta, aturan transaksi keuangan sesuai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ayat terpanjang. 1. Segala utang dan jual beli wajib dicatat dengan jujur. 2. Harus ada saksi, 2 laki-laki atau 1 laki-laki, 2 perempuan. 3. Penulis catat harus netral, tidak merugikan pihak manapun. 4. Transaksi tunai tidak wajib dicatat tapi disarankan ada saksi. 5. Dilarang menyulitkan penulis atau saksi, itu dosa besar. Intinya transaksi harus terbuka, adil dan tercatat agar amanah terjaga. Kesimpulan, Al-Kulliyatu Al-Khomsah adalah 5 pilar utama hukum Islam untuk kebahagiaan hidup. Tujuannya melindungi hak asasi manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Semua aturan ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang aman, adil, sejahtera, dan beriman sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Penerapannya harus beruturan dan berimbang agar tercipta kemaslahatan bersama.